Hai teman-teman, selamat datang di Movie in Short. Selamat Hari Ibu ya guys. Hari ini tanggal 22 Desember. Jangan lupa bilang sayang ke ibu kalian. Dan bisa lewat doa juga loh. Doain yang banyak, yang lebih dari biasanya ya. Dan sesuai janji, hari ini khusus Hari Ibu saya upload satu video lagi. Alur cerita film hari ini dari film musikal Mamma Mia Here We Go Again, sequel dari film yang Selasa kemarin saya ceritain. Kali ini ceritanya mengenai kehidupan Sophie yang membuka kembali Hotel Belladonna setelah kepergian ibunya. Nah, waktu itu cerita masa lalu Donna pun mulai terungkap. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Dulu di masa mudanya, Donna lulus kuliah bersama Rosie dan Tanya, sahabatnya. Ibunya, Ruby, merupakan seorang penyanyi terkenal tapi nggak perhatian sama anak. Dia nggak menghadiri kelulusan Donna saat itu. Bahkan Ruby nggak pernah menghadiri acara-acara penting Donna dari dulu. Donna ngerasa udah cukup dengan sikap ibunya yang nggak pernah mempedulikan dirinya. Donna selalu bermimpi untuk mengunjungi sebuah tempat di Yunani, yaitu sebuah pulau bernama Kalokairi. Karena itu Donna memutuskan bahwa sudah saatnya ia pergi dan menghabiskan seluruh hidupnya dengan membuat kenangan indah. Ia pun berangkat dan akan berkeliling dulu sebelum ke Kalokairi. Di masa sekarang, Sophie sedang bersiap-siap dan memeriksa segala hal karena ia akan segera membuka kembali hotel ibunya yang diberi nama Hotel Belladonna. Sophie mengerjakan semuanya sendirian dan hanya dibantu oleh manajer hotel namanya Fernando. Sky sedang berada di New York karena ia ditawarkan pekerjaan tetap di sana. Sementara itu Harry dan Bill nggak bisa datang karena urusan bisnis di luar negeri. Jadi di sana hanya ada Sophie dan Sam. Kembali ke masa lalu, saat itu di Paris, Donna bertemu dengan seorang pemuda manis bernama Harry. Harry langsung jatuh cinta kepada Donna. Nah, saat itu mereka menghabiskan malam bersama. Namun sayangnya nggak lama bersama dengan Harry, Donna harus segera pergi. Saat itu Donna ketinggalan kapal yang akan membawanya menuju pulau Kalokairi. Namun kemudian beruntung Donna bertemu dengan Bill yang menawarinya tumpangan di kapalnya. Keduanya pun kemudian saling menggoda. Di tengah lautan mereka membantu seorang pemuda bernama Alexio untuk pergi ke pantai karena ia harus segera menghentikan pernikahan kekasihnya. Petualangan kecil mereka membuat Donna dan Bill semakin merasa dekat. Namun mereka harus berpisah setelah sampai di Kalokairi. Di masa sekarang, Rosie dan Tanya sampai di Kalokairi dijemput oleh Sophie. Rosie masih sedih sama kepergian Donna dan selalu nangis setiap kali nama Donna disebut. Tapi Tanya selalu ngingetin agar mereka kuat di depan Sophie. Nah, saat itu Rosie dan Tanya kenalan sama Fernando. Kembali ke masa lalu, saat itu Donna menemukan sebuah bangunan terbengkalai dan dia pun mengeksplor tempat itu. Bangunannya sebenarnya bagus dan tempat itulah yang nanti dipugar buat jadi Hotel Belladonna. Saat hari mulai malam, tiba-tiba ada badai dan saat itu Donna menemukan seekor kuda yang terperangkap di reruntuhan kayu. Dia pun kemudian berusaha buat bantu kuda itu. Saat nyari bantuan, dia ketemu sama Sam. Mereka pun berdua nolongin kuda itu. Sementara di masa sekarang, badai telah merusak dekorasi pesta pembukaan kembali Hotel Belladonna. Transportasi menuju pulau itu jadi ditutup dan hal ini bikin Sophie sangat sedih dan kecewa. Dia sama Sam berusaha nyelamatin dekorasi yang bisa diselamatkan. Sam kemudian bilang ke Sophie bahwa Sophie nggak akan bikin ibunya kecewa kok. Sam pun ceritain masa lalunya sama Donna dulu. Waktu itu dia pernah ngecewain Donna. Jadi dulu setelah bertemu dengan Donna saat menyelamatkan kuda, mereka berdua jadi makin dekat. Sampai akhirnya keduanya pun jatuh cinta dan tinggal berdua beberapa saat di bangunan terbengkalai yang udah mereka beresin dikit-dikit. Donna saat itu bahagia banget sama kehidupannya. Sampai suatu hari dia nemuin foto Sam sama wanita lain dan ternyata Sam adalah pria yang udah tunangan. Sam berusaha menjelaskan tapi Donna nggak mau dengerin. Donna patah hati dan kemudian menyuruh Sam pergi. Donna yang sedih banget cuman bisa ngeliatin Sam pergi dari pulau itu. Setelah itu Tanya dan Rosie datang mengunjungi Donna yang lagi patah hati. Mereka berdua pun berusaha ngehibur Donna sambil nyanyi bersama. Saat itu Bill balik ke pulau dan Donna pun ikut sama Bill keliling pulau. Waktu itu sebenarnya Rosie naksir sama Bill, tapi demi Donna dia pun nahan diri.
Saat itu Sam juga kembali ke pulau. Saat itu dia udah memutuskan pertunangannya demi bisa bersama Donna. Tapi sedihnya dia, Sam dengar kalau Sophie udah sama laki-laki lain. Gak lama Bill juga pergi, begitu pula dengan Tanya dan Rosie. Setelah menjalani kehidupannya di Kalau Kairi, Donna akhirnya sadar kalau dia lagi hamil. Tapi dia gak tahu siapa di antara ketiga pria yang akhir-akhir ini sama dia yang merupakan ayah dari bayi yang dia kandung. Nah, kerabat Bill, tante ibunya, namanya Sofia, dengar kalau Donna ingin tinggal di Kalau Kairi. Sofia pun bilang kalau sebenarnya rumah yang terbengkalai yang ditinggali Donna itu sebenarnya punya dia. Sofia kemudian nawarin tempat itu ke Donna dan Donna pun nerima dengan senang hati. Donna menjalani seluruh masa kehamilannya di situ dan di situ juga dia melahirkan Sophie. Balik lagi di masa sekarang, Sophie lagi curhat ke Tanya dan Rosie soal hubungannya dengan Sky. Dia dan Sky lagi ada masalah dan mereka lagi break. Terus akhirnya Rosie cerita ke Sophie mengenai kenapa dia dan Bill akhirnya putus. Jadi dulu Bill dan Rosie sempat ngejalin hubungan pas setelah film pertama. Nah, kemudian hubungannya nggak bisa berjalan lancar karena Bill yang sikapnya masih ingin senang-senang dan kesana kemari. Sementara itu Bill dan Harry yang tadinya nggak bisa datang akhirnya nggak tahan dan mereka mutusin buat datang ke Kalau Kairi. Terus Sky juga mutusin buat datang karena dia masih sangat mencintai Sophie. Tapi karena badai nggak ada yang bisa bawa mereka ke Kalau Kairi. Nah, saat itu ada seorang pria tua yang ternyata adalah Alexio, pria yang dulu dibantu Bill dan Sophie. Alexio kemudian nawarin mereka bertiga buat nganterin ke Kalau Kairi pakai kapalnya. Bill pun kemudian nawarin semua temannya Alexio buat datang ke pesta pembukaan kembali Hotel Belladonna. Saat itu Sophie senang banget ngelihat semua orang yang datang, apalagi ngelihat Sky. Sophie pun kemudian bilang ke Sky bahwa dia lagi hamil dan walaupun Donna udah nggak ada, tapi dengan kehamilan ini dia ngerasa dekat banget sama ibunya Donna. Mereka semua pun akhirnya jadi juga ngadain pesta pembukaan kembali Hotel Belladonna yang dipersembahkan buat mendiang Donna. Tapi pesta mereka waktu itu didatangi sama tamu yang nggak diundang. Ruby, ibu Donna, datang tiba-tiba. Ternyata waktu Sky di New York dia nyariin Ruby dan nyeritain soal Sophie. Ruby pun akhirnya mutusin buat datang dan ingin membangun hubungan baik sama cucunya Sophie. Sophie pun menerima Ruby. Kemudian Sophie bersama Tanya dan Rosie perform lagu yang dipersembahkan buat mendiang Donna. Ruby yang dengar itu pun ngerasa kehilangan Donna dan menyesal. Nah, saat itu terkuaklah kalau ternyata manajer Hotel Belladonna, Fernando, sebenarnya adalah mantan kekasih Ruby dulu. Keduanya pun kemudian bersatu kembali. 9 bulan kemudian Sophie udah ngelahirin bayinya dan Sky, dan bayinya dikasih nama Donnie. Di pembekatan Donnie, hantu Donna muncul dan melihat putri dan cucunya untuk terakhir kalinya sebelum dia benar-benar pergi. Dedicate your life to her. She dedicated hers to me. And when you're defeated by love, you're utterly defeated. Yeah, your mum wouldn't miss you. She's not that kind of a mom. Hi. Yeah, I brought Donna here in my boat. You've got a boat. I told many people. Everybody scream. Selama nonton film ini kita bisa ngerasain macam-macam emosi. Sampai pas filmnya habis rasanya masih pengen duduk dan nonton lagi. Semua pemeran di film ini kelihatan kayak having fun banget selama mereka syuting dan itu berasa banget sampai ke saya. Dan meskipun semua karakter dimainkan dengan baik, tapi Donna muda benar-benar nyuri perhatian di sequel ini. Kostum, pengambilan gambar, semuanya sangat indah di film ini. Dan momen saat Donna muda ngelahirin Sophie benar-benar menyentuh. Buat seorang wanita, momen melahirkan itu adalah momen paling besar di kehidupannya. Apalagi kalau dia sendirian dan gak ada dukungan dari keluarga. Bayangin gimana mental Donna muda waktu itu sampai akhirnya ngelihat bayinya lahir. Bayi itulah yang menjadi sumber kekuatannya sampai akhir hayat. Kesimpulannya, film ini tetap simple, ringan dan memang bertujuan untuk menghibur sama kayak film pertamanya. Tapi sequel ini lebih seru loh, serius. Dan ini adalah film yang cocok buat ditonton bareng sahabat, bareng ibu, atau bareng nenek kalian. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Nah, saya mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe. Saya doakan rezekinya nambah, berbahagia, dan sehat selalu. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, biar makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Selamat Hari Ibu.